Jumpa lagi dengan saya Vincent. Pembahasan kali ini mengenai query on checkbox criteria. Jadi kita akan menggunakan query tapi berdasarkan checklist atau centang pada kotak centang ya. Jadi di sini ini datanya banyak. Saya kontrol shift, saya kontrol shift panah ke bawah, jadi semuanya kita blok. Kemudian saya insert checkbox di sini ya. Ini ada checkbox, ini ada muncul checkboxnya. Jadi kalau ini dicentang true, false. Nah, kemudian di sini kita akan buat rumus. Jadi di K3 kita akan sum. Kita belum ke query-nya dahulu, kita ke sum if ya, atau sum if saja nggak apa-apa. Tapi ini kalau banyak, jadi ini sum if saya mau jumlahkan secara quantity ya, supaya angkanya tidak kelihatan besar. Sum if F3, di mana untuk checkbox-nya ini nilainya true. Di sini masih kosong. Kenapa? Karena kita belum checklist. Jadi kita checklist yang atas 33 tambah 87 120 tambah 88, dia bertambah terus ya. Seperti itu. Jadi kalau mau dicek akan bertambah. Kemudian untuk average sama, kita copy saja, tinggal kita gantikan rumusnya, Ctrl C. Ini diganti, sum diganti dengan average. Dia langsung menghitung rata-rata dari yang dicentang checklist ini. Untuk max juga sama, max kita pastikan di sini, kita gantikan dengan max ifs. Jadi maxnya kebetulan yang saya centang adalah 400. Kalau saya centang 149, dia ganti ya 149. Bagaimana dengan min? Saya escape, saya copy, max saya ganti dengan min. Jadi minimalnya adalah 33. Kalau ini saya centang 31, saya berubah ke 31. Kemudian bagaimana untuk count? Count kita gunakan count ifs. Count ifs di mana I3 sampai I nilainya true. Jadi yang kita checklist 7, maka dia jumlah 7 ya. Kalau kita kurangkan lebih kelihatan jumlahnya hanya 4. Kemudian untuk query. Jadi kita coba di sini di K5 ya. Kita coba K5, kita mau query. Query sama dengan query dari semua data A2 sampai I, tetapi saya hanya mau pilih kolom-kolomnya hanya B, C, D, E, F saja. Jadi B, C, D, E, F, di mana I-nya sama dengan true.
Nah ini ya teman-teman ya, jadi saya copy ini saja, judulnya saya paste di sini. Saya perbesar. Jadi seandainya ini saya tambahkan, saya checklist misal yang 100, dia bertambah yang 100. Atau mungkin yang bawah, New York, ini nggak kelihatan ini. Nah, dia bertambah. Atau yang di sini, otomatis bertambah ya datanya. Langsung terus bertambah terus setiap di checklist. Ini untuk sumber datanya dari checklist. Selanjutnya kita akan mulai dengan query, dengan conditional formatting, dengan beberapa checkbox kriteria ya, beberapa kolom checkbox kriteria maupun kriterianya by checkbox date. Jadi di sini kita gunakan unik dulu, kita tarik datanya, data yang unik dari sumber data. Jadi kita ambil dari kolom produk ada di E3 sampai E. Ini muncul ya teman-teman ya, carrot, whole wheat dan lain-lainnya. Kemudian di sini saya insert checkbox. Ini ada checkboxnya. Jadi ini biar kelihatan perubahannya, backgroundnya saya rubah warnanya karena judulnya hijau, jadi saya rubah hijau muda. Kemudian city backgroundnya merah, saya rubah juga merah. Atau ini saya masukkan datanya dulu, unik dari sumber data yang kolom C, city ya, city C. Nah kotanya hanya ada 4. Saya ambil karena backgroundnya merah, saya ambil yang merah. Kita buat checkbox juga, insert checkbox. Misal saya klik saja salah beberapa ya, kotanya 2, misalnya ini saya checklist ada 3, supaya saat kita query akan muncul datanya. Jadi di sini saya akan munculkan dari sumber datanya dari date sampai total price. Jadi A sampai H, A2 sampai H ya. Kita akan melakukan query sekaligus judulnya. Di sini kita query dari produk dan city. Kita akan tampilkan di sini query, letaknya di bagian judul ya. Kemudian dari sumber data kita ambil dari A2 sampai H. Di mana kita berikan kurung ya, di mana E kan produk ini ya, produk E ada di E, kolom D E, di mana E sama dengan, karena kita mau dasarkan checklist, jadi kita ambil sebagai cell reference, tanda petik ganda, kemudian dan,
Kemudian selnya ini kan ada di A3 ya, A3, B3, A4, B4, dan seterusnya. Jadi ini saya isikan di A3 ditutup dan dahulu ya, dan dahulu, kemudian tanda petik ganda ke tanda petik tunggal. Nah, ini kita pasangkan, kita N, saya bikin huruf kecil supaya bacanya mudah ya. Ini saya copy supaya saya tidak banyak membuat tanda petik ini. Saya copy, kemudian ini adalah B3 yang nilainya sama dengan true. Seandainya saya bikin 1 dahulu ya teman-teman ya, 1, saya kurung tutup, akan banyak data yang muncul. Jadi karena keywordnya sendiri banyak, jadi ini saya hilangkan mungkin sedikit apa ya yang datanya. Oh, karena belum ya, saya baru A ya, A ini banyak nih, jadi belum bisa A. Nah, ini kita tambahkan lagi dengan cara, jadi kalau teman-teman mau membacanya mudah, ini saya copy lagi. Maaf, ini langsung gandeng aja ya. Jadi kita langsung masukkan di dalamnya Ctrl C, sini N lagi. Kalau saya enter supaya teman-teman bacanya mudah, ini saya Ctrl Z. Jadi ini yang tadi saya enter, Ctrl Enter, kemudian Ctrl Enter lagi. Di sini saya isikan, saya pastikan saya N dahulu, NE ini B ya, B3, oh maaf, ini A4, urut ke bawah ya, A4, B4. Ini saya copy, saya paste aja, A4, B4, sekarang A5, B5, saya paste lagi, A6, B6. Kita lihat efeknya dahulu ya teman-teman ya. Jadi saya tidak ambil yang caret, ambil whole width-nya, A5, B5, tidak berfungsi, berarti ada kesalahan teman-teman ya. Kita cek dahulu, kita cek teman-teman. Di sini rumusnya salahnya adalah kalau kita sudah menentukan A dan B, maka di sini seharusnya kan OR ya. Jadi di sini OR, kemudian setelah AB OR lagi, setelah AB atau ya OR seperti ini. Nah, kita langsung jalan ya. Kalau ini hanya whole width saja, dia yang muncul gandum. Kalau coklat chip, dia hanya coklat chip saja. Kata baru sampai 6 ya. Kalau sampai 6 berarti baru sampai sini. Coklat chip dan arrowroot. Kalau ini diklik nggak akan pengaruh, dan ini hilang karena belum ya. Jadi kalau kita tambahkan, ini masih kurang berapa? 7, 8, 9, 10, 11. Misalnya 7, 8, 9, 10 masih kurang ya. Kalau ini kita kopikan saja semuanya. Ini saya copy, kemudian N, paste ya.
Jadi tadi dari yang 3 ini kita turunkan saja supaya mudah teman-teman mencarinya. Tadi sudah 6, ini berarti kan 7. Oh maaf, ini harus ada OR dulu ya. OR 7, B3 saya ganti 7, kemudian A4 8, kemudian ini 9, B5 ganti 9, ini saya ganti 10. Jadi ini supaya cepat untuk mengcopy rumus ya. Nah tadi kan kurang 1, kita copy aja yang terakhir sampai 11. Jadi ini 11, kita tes ya teman-teman ya, enter, naikkan. Di sini kotanya saya kota belum pengaruh karena kita belum berikan tambahan rumus ya. Jadi kalau ini centang-centang pun nggak ngaruh. Potato chip saya centang hilang. Oatmeal, raisin, brand, banana, pretzel, itu ya teman-teman ya. Nah bagaimana kita memasangkan dengan kotanya. Jadi pretzel ada Los Angeles, Boston, New York, San Diego, ada semua ya. Kita coba ambil dari pretzel, kita pasangkan. Ini sama. Jadi karena dipasangkan, rumusnya adalah N. Di sini kita tambahkan setelah di kurung tutup ini N, kemudian kita kurung buka. Tadi kan ada di kolom C ya, untuk yang di sumber datanya ada di C untuk kolom C nya sama dengan ini, saya copy supaya saya mudah. Kolom C sama dengan ini C3 Boston, C3, kemudian N saya copy dari sini, N ininya D ya, D3 ya, D3 true. Nah ini ada kesalahan ya teman-teman ya. Kesalahannya adalah cara penulisan rumusnya. Jadi ini kurungnya di sini. And true, ini kan tutup ya. Tutup harusnya ini ada kurungnya di belakang untuk nutup query ini. Enter. Nah, ini baru yang Boston saja teman-teman. Ini saya hilangkan, tidak akan pengaruh karena dia hanya Boston saja. Nah, ini saya naikkan dahulu. Dia hanya Boston saja. Jadi kalau Boston saja ini saya rubah, maka akan muncul. Kalau yang banana saja ini hanya kota Boston. Jadi kita centang di sini pun tidak akan pengaruh. Tapi gimana? Nah, supaya ada efeknya untuk Los Angeles bagaimana? Kita ambil tadi yang di kita yang banana tadi, mana nih? Banana ya atau brand. Tambah brand, tambahkan Los Angeles. Mungkin rumusnya ini jadi panjang ya, tapi sebenarnya prinsipnya sama teman-teman. Ini kita copy
Kemudian ini atau lagi or spasi, kopikan dan urut nih C dengan D3, berarti terusnya yang 4 ya, 4. Atau ini langsung kita copy aja, copy paste or sampai 6 ya, ini 5, 6. Set. Nah, muncul ya Los Angeles ya. Kita hilangkan Bostonnya, hanya Los Angeles saja. Kita tambahkan New York, kita tambahkan San Diego, muncul semua ya. Tambahkan Boston muncul. Jadi ini baru untuk dua kategori ya. Jadi ini ada brand saja, ini plus outmel resin. Jadi semuanya saya ambil hanya misalnya San Diego aja, 2 produk, 3 produk, ketambah kebetulan mungkin datanya tidak ada, potato chip, arrowroot ada, potato chip ada ya, tapi sedikit datanya ini bertambah ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana jika kita mau kaitkan dengan start date dan end date? Jadi kita tentukan misalnya start date. Mungkin sebelum langkah ke situ teman-teman, kita mau gunakan conditional formatting ya. Jadi ini saya buat conditional formattingnya, format conditional formatting. Di sini adalah kolom B3 ya. B3 kita buat rumusnya sama dengan dolar B3. Jadi kolomnya di situ aja yang berubah, sama dengan true. Maka dia hurufnya tebal, tapi di background tidak ya, non ya, background tidak. Kita hanya hurufnya tebal dan tulisannya hijau, sesuai dengan centangnya itu hijau ya. Nah seperti ini teman-teman. Dan kemudian saya tambahkan lagi untuk yang di sini, maaf nih, Ctrl Z ya, undo. Ini saya tutup dulu supaya bloknya ini ya. Nah ini blok format. Nah yang satunya saya juga format juga, tapi dengan format berbeda, custom formula. Ini ada di D3, berarti sama dengan dolar D3 sama dengan true. Kalau dolar D3 true, maka dia backgroundnya adalah muncul apa ya, merah terang deh, tapi tulisannya putih. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi saat di checklist, kita checklist nih, Boston berubah, data yang berubah, ini juga berubah. Los Angeles, New York, di sini sama, carrot, whole wheat, chocolate chip, banana, pretzel. Nah bagaimana kita membatasi datanya ini? Saya hanya mau tanggalnya tertentu. Jadi misalnya datanya saya batasi dari 1 Februari 2020 sampai
Maret 2020 juga. Jadi datanya lebih sedikit. Nah, ini kita juga buat di sini insert checkbox. Ya, insert checkbox bagaimana caranya kalau ini terpenuhi dengan antara dari dua data. Ini kita tambahkan ya teman-teman ya. Kita tambahkan, jadi memang rumusnya jadi lebih panjang. Kita tambahkan ini di sini. Kita berikan rumus N. N ini kita cek tadi untuk sumber data. Kalau tadi yang kotak kan di C. Ini kan ada date, ada di A ya. Ada di A. Berarti ini kita tambahkan lagi rumus N. NA yang lebih besar dari date ya, dari date ini date kita menggunakan server A. Tadi servernya ada di bawah ya, ada di bawah ini, saya turunkan dikit, ada di A14 dan C14. Jadi A lebih besar dari ini saya spasi dahulu ya. Oh, yang ini yang saya spasi supaya ini agak jauh. Date kemudian ini dan teks. Nah, ini kan A14, ada di A14, ada di sini. Kemudian formatnya adalah YYY, format standarnya ini ya, MMDD. Ini harus ditutup dan tanda petik 2, tanda petik 1. Nah, ini datanya terbatas ya teman-teman ya. Datanya terbatas, tapi ini baru lebih besar dari 2000 dari Februari, belum lebih kecilnya. Jadi kalau mau lebih kecilnya, saya tambahkan lagi N. Jadi ini saya copy saja N, tapi ini lebih kecil. Lebih kecil sama dengan date tadi ada di C14. Jadi ini ya C14. Jadi ini saya rubah C14, enter. Datanya hanya Februari saja di sini. Nah, ini kan tadi belum dicentang ya. Jadi karena ini tadi belum masuk kriteria, yang B14 ya. B14 kita tambahkan di sini teman-teman. Kita ambil misal mana nih? Nah, ini N ya. N di sini saya copy aja. Kita letakkan di belakang. B14 true. Jadi kalau ini centang, dia baru kriterianya ngikutin ya. Kalau enggak dia hilang. Atau kalau kita mau rubah tanggalnya, misalnya ini sampai 27-nya mau kita hilangkan, berarti kan kita sampai 25 Februari 27 hilang. Jadi datanya bisa bertambah-tambah.